Firman Tuhan ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya bersukacita karena pagi hari ini boleh hadir di tengah saudara-saudara dan beroleh kesempatan dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan juga tentunya terima kasih buat Bapak Pendeta dan semua rekan majelis yang boleh diberi kesempatan ini juga. Dan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ringkasan dari bahan yang mestinya disampaikan dalam seminar hari kemarin, tapi karena keterlambatan pesawat sehingga saya tidak bisa menyampaikannya pada hari kemarin. Dan karena itu maka saya hari ini mengangkat kembali tema yang harusnya disampaikan pada hari kemarin. Dan tema kita hari ini adalah apologetika Kristen. Di sini saya akan memberikan ayat-ayat Alkitab dan semua sudah saya siapkan di slide supaya memudahkan kita untuk bisa lebih cepat mengikutinya. Dan hari ini di bawah tema apologetika Kristen, saya akan membahas beberapa hal penting. Yang pertama yang ingin saya bahas itu adalah apa itu apologetika. Apa itu apologetika? Nanti slide-nya bisa mengikutinya, ya. Pada poin yang pertama adalah apa itu apologetika. Nah, saudara-saudara, kata apologetika ini itu berasal dari bahasa asli kitab suci, itu namanya apologia. Dan itu secara umum berarti sebuah pembelaan. Kalau kita melihat misalnya contoh dalam 1 Korintus 9 ayat 3, di sana dikatakan, Paulus mengatakan, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Inilah pembelaanku. Nah, kata pembelaan itu di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, bahasa Yunani itu menggunakan kata apologia. Inilah apologiaku. Atau saya berikan contoh lain, misalnya di Kisah 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri, apologia. Atau contoh yang lain adalah Kisah Rasul pasal 25 ayat 16. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai satu anugerah sebelum dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhkannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Kata membela diri ini bahasa Yunaninya adalah apologia. Jadi kalau begitu apologetika atau apologetika ini berasal dari kata apologia yang artinya membela diri atau sebuah pembelaan. Nah, kalau ini dijelaskan di dalam pengertian konsep suatu pemahaman teologia orang Kristen yang disebut sebagai apologetika Kristen, kalau begitu apologetika Kristen itu artinya apa? Di sini saya memberikan kutipan dari satu ensiklopedi namanya Wikipedia Ensiklopedi. Dia katakan begini. Di kalangan Kristen, apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab pernyataan sikap kaum skeptisisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Pembelaan ini dapat ditujukan kepada pemeluk agama lain, aliran Kristen yang lain,
warga komunitas sendiri yang ragu-ragu, atau kepada orang yang beriman biasa yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. Berarti apologetika Kristen itu ada serangan terhadap iman Kristen. Nah, karena ada serangan terhadap iman Kristen, maka apologetika itu bertugas untuk memberikan jawaban atau memberikan pembelaan terhadap serangan terhadap iman Kristen. Saya berikan satu kutipan lagi dari jurnal Pelita Zaman. Dikatakan di sana, dalam istilah apologetik terkandung pengertian melakukan segala sesuatu guna mempertahankan iman Kristen dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian dapat dikatakan apologetik merupakan pernyataan secara sistematis tentang otoritas dan sumber wibawa ilahi dari ajaran iman Kristen. Secara ringkas dapat disebutkan beberapa tujuan pokok apologetik, antara lain membela berita Injil terhadap kritik dan distorsi, baik karena penyalahgunaan maupun penyalahtafiran Alkitab, menyaksikan kredibilitas iman Kristen, membongkar dan menghancurkan atau merombak ajaran-ajaran yang salah, mempertahankan dan tetap memberitakan ajaran yang benar, membentangkan seluas-luasnya wawasan. Jadi itu artinya apologetika, bahwa membela atau memberitakan ajaran yang benar dari ajaran Kristen sambil menjawab setiap serangan-serangan, membela iman Kristen dari setiap serangan yang datang terhadap iman Kristen. Ini hal pertama yang saya jelaskan, yaitu apa itu apologetika, dan ini adalah pembelaan iman Kristen. Nah, sekarang hal kedua yang akan saya bahas adalah mengapa apologetika diperlukan. Mengapa kita memerlukan apologetika? Nah, saudara-saudara, kalau tadi saya katakan apologetika itu adalah membela iman Kristen dari serangan, maka secara implisit berarti bahwa memang serangan terhadap iman Kristen itu ada. Serangan terhadap iman Kristen itu ada. Dan saudara-saudara, serangan terhadap iman Kristen ini bervariasi. Ada serangan yang datang dari luar iman Kristen, tapi ada juga serangan yang datang dari dalam tubuh kekristenan sendiri. Ajaran yang datang dari atau serangan dari luar Kristen itu, misalnya kalau kita bicara serangan dari luar, mungkin yang paling gigih, yang paling kokoh menyerang iman Kristen itu adalah saudara-saudara kita Muslim atau Islam yang sangat menyerang iman Kristen dengan sangat hebat. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan satu buku. Buku itu judulnya Mustahil Kristen Bisa Jawab. Mustahil Kristen Bisa Jawab. Dan buku ini ditulis oleh seorang mualaf namanya Insan Mokoginta dari Katolik, lalu masuk Islam. Lalu dia menulis buku Mustahil Kristen Bisa Jawab. Contohnya, di mana Alkitab bilang Yesus lahir 25 Desember. Di mana di dalam Alkitab bilang kebaktian mesti hari Minggu dan lain sebagainya. Lalu dia berikan 11 pertanyaan. Satu pertanyaan kalau bisa jawab dia bikin sayembara. Satu pertanyaan 10 juta. Lalu khusus pertanyaan pamungkas, pertanyaan ke-11, siapa bisa jawab pertanyaan ke-11? Sayembaranya adalah BMW 1. Nah, lalu saudara-saudara, saya baca buku ini Mustahil Kristen Bisa Jawab. Begitu saya baca, wah ini remeh, ini bisa dijawab. Lalu saya bilang sama Insan Mokoginta, saya bersedia jawab pertanyaannya. Bukan karena mau cari 10 juta, bukan mau cari BMW, tapi apologetika Kristen. Akhirnya begitu dikontak, diadakanlah semacam pertemuan. Perdebatan saya melawan Insan Mokoginta pertama kali dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Lalu saudara, setelah itu dia kurang puas lagi, minta pertemuan kedua. Pertemuan keduanya diadakan di Masjid Raya Sidoarjo beberapa tahun yang lalu. Dan disitulah kami memberitakan tentang iman Kristen yang sejati bagaimana. Dan saudara-saudara, pada waktu itu saya memakai kesempatan untuk beritakan Injil. Pada saat itu kira-kira kami dari Kristen ini ada sekitar 10 orang. Tapi yang dari Islam semua itu kira-kira ada 800 orang. Begitu kami omong, mereka hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah itu saya bangun dan saya bilang, sebelum saya jelaskan, saya kepengen menunjukkan sesuatu bagi saudara. Lalu di slide-nya diputar film The Passion of the Christ. Kristus dicambuk, Kristus ditikam, Kristus dibunuh. Setelah itu saya berkata bahwa seharusnya
saudara yang akan mengalami seperti itu. Seharusnya saudara yang binasa masuk ke dalam neraka. Tapi semuanya ditanggung Yesus Kristus. Jikalau saudara mau percaya kepada Dia, saudara akan selamat. Kalau tidak, saudara akan terima semua ini di dalam neraka. Wah, saudara, lepas dari mereka mau percaya atau tidak, tapi mungkin itu sejarah bahwa film The Passion of the Christ diputar di masjid. Ya, ada serangan seperti itu. Walaupun saya jawab, insan Mokominta tidak mau kasih BMW-nya. Ya, tapi tidak peduli. Ini mandat apologetika, bukan urusan BMW. Beberapa tahun yang lalu muncul lagi seorang mualaf, katanya mantan pendeta rektor Universitas Calvinis, sekolah teologi Calvinis di Papua, mantan rektor Universitas Papua, namanya adalah Yahya Waloni. Lalu akhirnya masuk jadi mualaf menjadi Muhammad Yahya Waloni, dan dia menyerang iman Kristen begitu membabi buta. Dan akhirnya saya menanggapi dia, bahkan saya sudah sepakat untuk melakukan perdebatan dengan dia 2 kali sebelum perdebatan itu terjadi. Dia menghilang, tidak muncul, dan saya sudah berikan tantangan kepada dia mungkin sudah 2 tahun, tapi tidak menjawab juga. Terakhir, masih banyak orang seperti itu. Terakhir, saya beberapa tahun yang lalu melihat bagaimana seorang Islam bernama Zakir Naik dari India yang menyerang Kristen secara begitu frontal, dan banyak orang Kristen dipengaruhi olehnya. Saya bikin surat ke Zakir Naik di India. Saya menantang Anda dalam perdebatan untuk menjawab semua pertanyaan Anda tentang iman Kristen. Tapi tidak ada jawaban. Tahu-tahu beberapa bulan lalu dengar kabar bahwa dia akan datang di Jogja di dalam ulang tahunnya Universitas Muhammadiyah. Lalu saya bikin surat ke Universitas Muhammadiyah untuk bikin pertemuan dengan Zakir Naik untuk menjawab semua serangan dia kepada Kristen. Nah, lalu mereka banyak orang bilang tidak bisa, ini namanya akan bikin perang agama. Tidak, saya tidak menyerang Quran, saya tidak menyerang Islam, tidak sama sekali. Tapi saya menjawab serangan-serangan terhadap iman Kristen. Ada banyak serangan datang, bukan cuma dari Islam, dari Yahudi misalnya. Sekarang di Yahudi, kalangan Yahudi di Indonesia, mereka mempunyai seorang rabi namanya Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer ini, dia kantor pusatnya di Jakarta, dan dia menyebarkan ajaran Yahudi kemana-mana yang intinya adalah mempersalahkan iman Kristen. Bagi mereka, agama yang benar adalah agama Yahudi. Kristen ini adalah sekte, bidah yang keluar dari agama Yahudi. Dan karena itu maka Rabbi Tovia Singer ini menyerang perjanjian baru. Siapakah itu Paulus? Siapa itu Matius? Orang-orang tidak sekolah yang tulis ini kitab suci. Kita mungkin tahu, misalnya Yesaya pasal yang ke-53, nubuatan tentang penyakit kitalah yang ditanggungnya. Itu semua kita percaya nubuatan tentang Yesus. Tapi Rabbi Tovia Singer mengatakan tidak. Itu bukan Yesus. Itu nubuatan untuk bangsa Israel. Tapi orang Kristen mencaploknya, mengambilnya untuk Yesus. Berarti ada serangan dari Yahudi. Ada serangan juga misalnya dari Roma Katolik. Ada serangan dari kaum ateisme yang tidak percaya pada Allah. Sekarang ini ketika dunia mungkin bagi kita belum terasa, tapi di dunia barat begitu banyak orang yang menyatakan tidak beragama. Mereka tidak percaya ada Allah. Mereka tidak percaya satu pribadi yang namanya Tuhan. Mereka tidak percaya keberadaannya. Saya bertemu dengan beberapa orang bule dan saya tanya, agamamu apa? Dia bilang tidak beragama. Bahkan di Prancis kalau ditanya agamamu apa, itu sesuatu yang sangat melanggar etika. Kalau tanya apa agamamu, sama dengan bertanya kamu hubungan seks sama istri berapa kali seminggu. Itu kira-kira pertanyaan yang sangat pribadi. Nah, karena itu banyak orang menyatakan diri sebagai ateisme dan menyerang iman Kristen. Berarti saudara-saudara, iman Kristen ini diserang dari luar. Begitu banyak orang menyerang iman Kristen. Contoh, Yesus katanya mati bangkit pada hari yang ketiga, bukan? 3 hari 3 malam bangkit, kan? Kalau Yesus matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu, bagaimana bisa 3 hari? Itu bukan 3 hari. Itu cuma 1 hari lebih sedikit. Nah, bagaimana orang Kristen menjawab seperti itu? Nah, karena itulah serangan-serangan. Tapi saudara-saudara, biarpun ada serangan dari luar, sebenarnya ada serangan yang lebih hebat. Dan serangan itu serangan dari dalam.
Serangan dari dalam iman Kristen sendiri. Serangan dari dalam iman Kristen itu yang mana? Dengan adanya guru-guru palsu, adanya nabi-nabi palsu, adanya ajaran-ajaran sesat yang bertumbuh di dalam kekristenan sendiri. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15, kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Ini serigala yang menyamar. Dalam Alkitab bahasa Inggris dibilang serigala yang memakai jubah atau baju domba. Jadi sesungguhnya dia serigala, hanya modelnya seperti domba, bajunya seperti domba, toganya seperti domba, jubahnya seperti domba, tapi sesungguhnya dia itu adalah serigala yang buas. Seorang pendeta pernah berkata, serigala yang asli saja itu sudah bahaya, apalagi serigala yang menyamar. Itu lebih bahaya lagi. Karena kita kira domba, kita kira teman, sesungguhnya itu musuh. Lalu surat Petrus, 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Perhatikan baik-baik. Nabi palsunya bukan di luar, di tengah umat Allah. Terus demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu. Berarti ini di dalam kekristenan sendiri akan muncul guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat dan membinasakan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka, dikuasai hawa nafsu, dan mereka jalan kebenaran dihujat. Berarti ada guru-guru palsu di dalam kekristenan sendiri. Lalu 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristen. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya, pelayan siapa? Pelayan-pelayannya iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nah, ini bahaya saudara-saudara. Berarti di dalam tubuh yang disebut sebagai Kristen ada penyamaran, ada pelayan-pelayan palsu, ada pendeta-pendeta palsu, ada pengajar-pengajar palsu, ada penginjil-penginjil palsu. Ini serangan terhadap iman Kristen dari dalam. Banyak kali orang mengatakan bahwa ajaran sesat itu adalah ajaran yang sangat frontal dengan iman Kristen. Tidak. Kemarin baru saya baca di internet, ada satu orang dari Medan, dari mana namanya, Sabar Nababan. Ini betul-betul agak gila. Karena dia mengatakan bahwa Tuhan Allah Yehova sudah bilang pada dia bahwa sekarang kamu bergabung dengan Allah Tritunggal. Jadi kekuatan kami sekarang ada 4. Lalu dia mengatakan bahwa waktu dia berdoa puasa, dia naik ke surga. Lalu Tuhan Allah tanya sama dia, maukah engkau jadi Tuhan? Dia bilang, Tuhan, menjadi Tuhan itu sulit. Tapi Tuhan tanya ulang lagi, maukah kau jadi Tuhan? Dia bilang, Tuhan, menjadi Tuhan itu terlalu sulit. Tuhan tanya lagi, Sabar, apakah engkau mau jadi Tuhan? Dia bilang, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengangkat saya, Sabar Nababan, menjadi Tuhan Juru Selamat, pencipta jagat raya yang kedua. Lalu dia mengatakan begini, kalau ibadah itu Tuhan Allah di surga tidak suka menyanyi tepuk tangan. Kenapa? Karena menyanyi tepuk tangan itu setan juga suka tepuk tangan. Karena itu waktu jemaat menyanyi tepuk tangan, lalu setan ikut tepuk tangan, maka energi iblis ini akan ikut masuk ke surga. Nah, kalau yang begini-begini sih tidak usah rumit-rumit. Kita sudah tahu ini pasti orang tidak beres. Tapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Kalau yang namanya serigala menyamar, kira-kira yang kelihatan lebih banyaknya, kelihatan dombanya atau serigalanya? Kedombaannya yang nampak, tapi keserigalaannya itu kabur. Nah, ini baru penyesatan yang hebat. Saya tanya saudara, kalau mau kasih racun orang, campur nasi pada racun atau campur racun pada nasi? Apa bedanya campur nasi pada racun dengan campur racun pada nasi? Bedanya di mana? Nasinya mesti lebih banyak. Oh, sepiring begini, baru racunnya sedikit. Tidak berwarna, tidak kelihatan, tapi mematikan.
itu baru namanya pembunuh hebat. Tapi kalau racunnya sak bokor, nasinya secuil, orang gila mana yang mau makan? Jadi kalau ada penyesatan, pasti penyesatan itu mungkin 95% ajarannya benar, ajarannya bagus, tapi 5%-nya itu bahaya dan itu mematikan. Atau saya sering menggambarkan begini, kalau orang mau bikin uang palsu, kira-kira kalau uang asli warna merah, uang palsu warna apa? Kalau warna hijau itu pemalsu bodoh, ya kan? Kalau uang palsu warna merah dia mesti bikin warna merah. Kalau segi 4 dia mesti bikin segi 4. Kalau uang asli segi 4, uang palsunya bulat. Orang gila mana yang mau percaya? Mesti dibuat ukurannya sama, ketebalannya sama, warnanya sama. Coba saudara lihat ini uang asli ya, 1000. Gambar Kapten Patimura. Kalau saya bikin uang palsu seperti ini, terus ya, terus kalau saya bikin uang palsu ini, gambarnya saya sendiri, saudara mau terima? Saudara bodoh kalau mau terima, ya kan? Kalau uang palsunya fotonya Patimura, palsunya juga mesti Patimura. Itu baru namanya pemalsu hebat. Nah, setan ini raja penipu. Jangan pikir dia akan berikan ajaran yang frontal bertentangan dengan iman Kristen. Tidak. Maka pengajar-pengajar sesat ini, dia akan memasukkan pengajaran yang mirip sekali dengan iman Kristen. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan tertipu. Karena itu saudara-saudara, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Karena itu saudara-saudara, tadi kita menghadapi kekristenan, menghadapi serangan dari luar. Ada Islam, ada ateisme, ada juga dari Yahudi dan macam-macam serangan dari luar. Tapi juga kita berhadapan dengan serangan dari dalam. Ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat begitu muncul. Saya bisa catat beberapa, misalnya saksi Yehova dan Unitarianisme. Orang saksi Yehova punya ajaran yang frontal. Mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Menurut saksi Yehova, ajaran Allah Tritunggal itu berasal dari ajaran-ajaran kafir, Yunani kuno, Romawi kuno, Mesir kuno, yang diambil caplok masuk ke dalam Kristen. Maka Kristen punya kepercayaan tentang Allah Tritunggal. Itu saksi Yehova. Di Depak, di Departemen Agama, masuk di dalam grup Kristen Protestan. Itu masalah. Dia disebut Kristen, tapi dia tidak percaya Allah Tritunggal. Tapi kalau baptis orang pakai nama apa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga. Tanya saksi Yehova, apakah kalian akan masuk surga? Dia bilang tidak. Mereka yakin tidak masuk surga, saksi Yehova. Kenapa? Karena surga mereka cuma muat 144.000 orang dan sudah penuh. Jadi saksi Yehova yang sekarang itu tidak harap masuk surga. Lalu terus kalau tidak masuk surga apa? Mereka percaya dunia yang sekarang ini akan dibaharui, dan mereka yang saksi Yehova akan hidup di dalam dunia yang baru, tidak masuk surga. Surga untuk 144.000 orang berdasarkan Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Lah kalau kita yang bukan saksi Yehova akan kemana? Masuk neraka? Tidak. Kenapa? Karena saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Bagi saksi Yehova adalah Allah yang tidak adil yang bisa cipta neraka. Saya pernah dialog dengan seorang saksi Yehova. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau setiap hari Bapak Pendeta berdosa, tiap detik berdosa, sampai umur 70 tahun baru mati, kira-kira Bapak full berdosa berapa lama? Ya 70. Terus Bapak mati kalau masuk neraka berapa lama? Saya bilang selama-lamanya. Nah dia bilang, nah itu tidak adil. Kenapa? Masa dosanya 70 tahun, masuk nerakanya selama-lamanya? Ini tidak adil. Kalau mau adil, dosa 70 tahun, masuk neraka 70 tahun, habis itu keluar lagi. Adil. Jadi saya bilang, oh jadi adil itu adalah lamanya berdosa sama lamanya dihukum. Kalau sama itu adil. Ya, mesti begitu. Saya tanya, Bapak punya anak perempuan? Dia bilang, ya. Seandainya satu hari anak perempuan Bapak diperkosa orang,
Lalu bapak suruh ditangkap polisi, lalu masuk pengadilan. Hakim tanya, si laki-laki itu, waktu kau memperkosa anak perempuan bapak itu, kau butuh waktu berapa menit? Kira-kira untuk memperkosa orang butuh waktu berapa menit? Coba yang pernah memperkosa orang, coba. 10 menit. Nah, karena lamanya memperkosa 10 menit, hakim menjatuhkan penjara 10 menit, lalu keluar lagi. Adil. Kan sama. Lamanya berdosa dengan lama hukuman sama. Tidak. Berdosa hanya memperkosa orang hanya 10 menit, tapi akibat yang dihasilkan itu bisa seumur hidup. Karena itu hukuman harus lebih berat dari lamanya berdosa. Ada saksi Yehova Unitarian seperti itu. Ada paham pluralisme dan inklusifisme yang tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Mereka percaya agama apa saja, asal berbuat baik, semua bisa pergi ke surga. Beberapa tahun yang lalu muncul ajaran Toronto Blessing, berkat Toronto. Ini dimulai dari seorang namanya Rodney Howard-Browne. Satu kali dia mengalami kesuaman rohani, lalu dia berdoa. Kalau dia berdoa, dia tidak rasakan hadirat Tuhan, lalu dia menjadi semacam marah. Lalu dia bilang, Tuhan, turunlah dari surga dan jamalah aku. Kalau engkau tidak turun dari surga jamah aku yang akan naik dan menjamah engkau. Waktu dia doa begitu, tiba-tiba dia bilang, aku dikuasai oleh roh Allah yang membuat hatiku bersuka cita. Maka dia mulai tertawa. Dan tertawalah dia sejadi-jadinya. Setelah itu dia tumpang tangan dan berdoa untuk orang. Orang itu tertawa juga. Dia tumpang tangan, orang itu berdoa juga, tertawa juga. Yang orang yang ditumpangi tangannya doakan orang lain, ini tertawa juga, tertawa juga, tertawa juga. Rame-rame tertawa. Ini disebut sebagai berkat Toronto. Lalu banyak pendeta dari Indonesia pergi ke Toronto untuk didoakan di sana. Pulang membawa gejala tertawa dalam roh ini. Maka di gereja-gereja Kristen beberapa dekade yang lalu, gereja penuh dengan orang-orang yang ketawa. Kenapa? Karena katanya Tuhan berikan roh sukacita. Pada waktu Tuhan memulihkan kita, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi, mulut kita penuh dengan tawa. Katanya begitu. Belum lagi pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias dengan minyak urapannya. Katanya kalau minyak urapan ini, kalau sudah pakai minyak urapan ditabrak trek pun tidak apa-apa. Ada orang yang selamat tsunami Aceh, mengakunya bersahnya. Kenapa? Karena sudah minum minyak urapan terlebih dahulu. Periksa baik-baik ajaran minyak urapan itu bagaimana di dalam Alkitab. Tak boleh kena orang, tubuh orang awam, minyak urapan. Memberikannya pada tubuh orang awam, orang yang memberi mesti dibunuh mati. Benny Hinn, pendeta terkenal di seluruh dunia, mengajarkan bahwa Allahnya Kristen ada 9. Mengapa? Karena Allah itu kan Tritunggal. Tritunggal, dia menganggap bahwa Bapa itu Tritunggal sendiri, Anak Tritunggal sendiri, Roh Kudus Tritunggal sendiri. Jadi kita bukan punya Tritunggal, kita punya Tritunggal. Jadi Bapa itu ada 3, Anak itu 3, Roh Kudus ada 3. Total semua ke 9. Nah, dan masih banyak yang lain. Andreas Samudra, Yohakim Buang, mereka percaya bahwa roh orang mati masih bisa diinjili. Beberapa bulan yang lalu saya sempat di tahun lalu saya debat sama Andreas Samudra di gereja saya. Kenapa? Karena dia mengajarkan, kenapa sih sekarang kan lagi heboh-hebohnya LGBT, ya kan? Nah, kenapa sih sampai ada orang LGBT? Kita boleh tinjauan psikologis, sosial dan macam-macam. Bagi Andreas Samudra tidak. Orang LGBT itu karena kemasukan arwah. Waktu mama hamil, ibu hamil, anaknya laki, janinnya laki, tapi tahu-tahu dalam hati itu ada niat coba perempuan. Setan dengar bisikan hati ibu, lalu sekarang tubuhnya janin laki-laki, tapi karena ibu suka perempuan, setan pergi mengambil arwah anak perempuan, memasukkannya dalam tubuh janin. Karena itu waktu dia lahir, tubuhnya laki, jiwanya perempuan. Lalu terus bagaimana menyelesaikannya? Gampang. Nginjili roh perempuan yang sudah mati itu. Jadi dia mempopulerkan ajaran penginjilan terhadap orang mati. Nah, saudara bayangkan, ini hanya sedikit dari yang saya sebut. Karena saya terjun dalam dunia apologetika terlalu banyak.
mau menghadapi serangan dari luar kah, serangan dari dalam kah, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, saudara-saudara, karena itu sekarang kalau kita tidak memberi jawab, orang akan salah paham terhadap Kristen. Orang akan menganggap Kristen agama yang tidak benar, iman yang tidak benar. Orang tidak mempercayai Yesus yang diberitakan Kristen, maka banyak orang akan binasa. Juga saudara, kekristenan atau gereja akan dikuasai oleh ajaran-ajaran yang miring, yang menyesatkan. Karena itu apologetika diperlukan. Kita dipanggil untuk berapologetika. Salah satu gereja di dalam kitab suci yang terkenal begitu gigih melawan ajaran sesat, itu adalah jemaat Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Berarti jemaat Efesus membongkar rasul-rasul palsu. Mereka berapologia. Jadi mengapa kita perlu apologetika? Karena ada serangan terhadap iman Kristen. Sekarang yang ketiga. Hal ketiga yang saya bahas adalah dasar Alkitabiah dari pelayanan apologetika. Dasar Alkitabiahnya yang sudah dibacakan di awal tadi, mari kita perhatikan ulang. 1 Petrus 3, 15, 16. Dan siap sedialah segala waktu memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Ini dasar Alkitab dari pelayanan apologetika. Saya akan menjelaskan ayat ini frase per frase. Sekarang kita mulai dari frase pertama, pertanggungan jawab. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab di sini menggunakan bahasa Yunani apologia. Dari situlah apologetika diturunkan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris King James, dia terjemahkan an answer. Siap sedialah memberikan an answer, suatu jawaban. Atau di dalam Alkitab Inggris New American Standard Bible diterjemahkan a defense, sebuah pembelaan. Siap sedialah memberikan sebuah pembelaan. Berarti saudara, orang Kristen menurut 1 Petrus ini harus siap memberikan pembelaan. Sekarang saudara, kalau orang serang iman kita, terus kita mesti membela. Terus orangnya serang lagi, kita jawab lagi. Orang serang lagi, kita jawab lagi. Jadi apa? Jadi perdebatan. Nah, banyak orang tidak suka terjadi perdebatan, tapi mereka lupa rasul-rasul, tokoh-tokoh Alkitab terlibat di dalam perdebatan dengan orang-orang tidak percaya. Contoh, Paulus kisah 9 ayat 29, dia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi. Paulus bersoal jawab dengan orang Yahudi. Dalam Alkitab Indonesia sehari-hari dibilang Paulus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Kisah 15 ayat 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Kisah 17 ayat 18, beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Bersoal jawab ini Alkitab Indonesia sehari-hari menerjemahkan berdebat. Lalu bukan hanya Paulus, Stefanus juga. Kisah 6 ayat 9-10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Lagi-lagi kata berdebat yang dipakai di sana. Apolos ini tokoh lebih hebat. Kisah 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia Apolos membantah orang Yahudi di muka umum. Dalam Alkitab Indonesia sehari-hari dikatakan Apolos mengalahkan orang-orang Yahudi dalam perdebatan-perdebatan di muka umum. Nah, kalau begitu tokoh-tokoh ini membela iman Kristen sampai mereka terlibat di dalam perdebatan dengan orang-orang percaya, orang-orang tidak percaya. Sekarang itu pertanggungan jawab. Sekarang frase yang kedua, siap sedialah pada segala waktu. Saudara perhatikan, ini perintah, siap sedialah. Jadi kalau saudara tidak bersiap sedia untuk menjawab, saudara melanggar perintah ini dan itu dosa. Perhatikan, ayat ini tidak diberikan hanya untuk pendeta, tapi diberikan untuk seadanya orang Kristen. Orang-orang Kristen harus mempunyai kesiapan untuk menjawab serangan-serangan yang datang pada iman mereka. Sekarang yang ketiga, kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab daripadamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kata pengharapan ini artinya iman yang ada padamu. Tapi kata-kata tiap-tiap orang,
Siap sedia memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Di sini tidak berlaku mutlak. Ada orang yang perlu dijawab, ada orang tidak perlu dijawab. Matius pasal 7 ayat 6, Yesus mengatakan jangan memberikan mutiara kepada anjing, jangan berikan barang yang kudus kepada babi. Artinya ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai anjing dan babi menurut kitab suci yang kepada mereka tidak perlu kasihnya. Kenapa? Karena mereka hanya tahu menghina saja. Ya. Atau juga di dalam Titus 3 ayat 10, seorang bidat yang sudah 2 atau 3 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi dia. Keempat, tetapi harus dengan hormat, dengan lemah lembut dan hormat. Apologetika boleh, tapi mesti dengan lemah lembut dan hormat. Adam Clark, seorang penafsir, mengatakan, jangan mengizinkan kesediaanmu untuk menjawab atau keyakinanmu tentang baiknya perkara atau gerakanmu membimbingmu menjawab dengan tidak sopan atau dengan sombong kepada siapapun. Tetap dengan hormat, tapi harus memberikan jawaban. Dan terakhir, dengan hati nurani yang murni. Hati yang nurani yang murni hanya terjadi kalau kita mendengar firman lalu membuat hidup kita itu jadi baik. Maksudnya di sini adalah begini, jangan rajin menjawab, rajin berdebat tapi hidup sembarangan. Nanti orang akan mencela imanmu. Wah, dia rajin bicara firman Tuhan, rajin bela iman, tapi pemabuk, tapi pezina dan lain sebagainya. Maksudnya adalah hiduplah sedemikian rupa supaya waktu kau bela imanmu, orang tidak mencela imanmu karena hidupmu. Karena itu dalam buku tafsiran Jupit Commentary dibilang begini, suatu pembelaan mungkin terpelajar, dinyatakan dengan baik, fasih, tapi itu tidak akan meyakinkan kecuali itu datang dari hati dan didukung oleh kehidupan. Suatu kehidupan yang baik tanpa kata-kata, pembelaan agama yang lebih baik daripada pembelaan yang paling terpelajar tapi tanpa kehidupan yang baik. Nah, jadi saudara-saudara, itulah dasar Alkitabiah dari apologetika. Sekarang yang keempat, hal-hal dasar yang dibutuhkan dalam berapologetika. Ini kita mesti beri jawaban. Nah, kalau begitu kita butuh apa untuk jawab? Saya berikan beberapa. Pertama, kita mesti menguasai atau menghafal ayat-ayat kitab suci. Nah, ini penting. Karena begitu serangan datang, kalau kita tidak hafal, Alkitab bilang firman Tuhan itu kan salah satu perlengkapan senjata Allah, pedang roh. Nah, kalau musuh serang tapi kita tidak siap pedang kita, mau jawab pakai apa? Karena itu hafal ayat itu penting. Ketika ada serangan, biasa kita dengar orang Islam serang kita, Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan pada konsili Nisea tahun 325. Yesus baru dilantik, dinobatkan jadi Tuhan tahun 325. Jawabnya gampang. Konsili Nisea 325, tapi Yesus itu sudah disebut Tuhan sejak lahir. Lo tahu dari mana? Gampang. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi omongan bahwa itu baru muncul di Konsili Nisea 325 gugur gara-gara ayat ini. Ada juga orang Islam yang mengatakan bahwa konsep penebusan dosa itu adalah konsep Paulus. Yesus tidak pernah ajarkan konsep penebusan dosa. Saya jawab gampang, kamu kurang baca Alkitab. Coba lihat Matius 20 ayat 28. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus aja tebusan. Nah, kalau kita hafal ayat, begitu orang serang, kita gampang jawab. Saudara jadi orang Kristen berapa lama? Sudah hafal berapa banyak ayat? Ada orang sekolah teologi, tamat sekolah teologi, adik tingkat dari saya. Satu hari dia telepon, Kak, selamat siang Kak. Ya, selamat siang, kenapa? Tolong saya Kak, tolong, kenapa? Saya butuh satu ayat, tapi saya tidak tahu di mana tempatnya. Ayatnya apa? Dia bilang, itu ayat yang berbunyi, sekali mereka dayung buah-buah pulau terlampaui. Saya bilang, kau gila Kak? Ya kan? Tidak ada ayat begitu, itu peribahasa. Ini orang sekolah teologi tidak ada hafal. Nah, penting sekali hafal ayat kitab suci. Makanya lagu sekolah minggu bilang, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita ini banyak sinetron kita hafal sampai pemain-pemain semua. Tapi ayat Alkitab tidak hafal. Ya. Itu pertama. Kedua, perlu pemahaman tentang doktrin dasar Kristen.
Kita perlu tahu sedikit tentang doktrin Allah Tritunggal, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin keselamatan, supaya ketika orang gugat iman kita bisa jawab. Dulu ada satu orang namanya Antonius Widuri. Antonius Widuri ini berani nantang Pak Ustadz. Pak Ustadz, ayo debat tentang Tritunggal. Kalau Ustadz kalah, Ustadz mesti masuk Kristen. Kalau saya kalah, saya masuk Islam. Lah Ustadz jangan boleh. Maka terjadilah perdebatan soal Tritunggal. Datanglah si Antonius Widuri bawa satu batang rokok. Lalu dia bilang, Tritunggal itu seperti rokok. Ada filternya, ada tembakonya, ada kertasnya. Tapi rokoknya cuma satu. Demikian juga ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi Allahnya cuma satu. Lalu Ustadznya bilang, oh begitu, kasih rokok ini. Ustadznya ambil rokok, filternya ditaruh di sini, tembakonya di sini, kertasnya di sini. Lalu Ustadz tanya, ya filter ini rokok atau bukan? Dia bilang bukan. Kalau ini tembakau sendiri rokok atau bukan? Bukan. Kalau kertas sendiri rokok atau bukan? Bukan. Terus kapan rokok? Kalau digabung jadi 3. Jadi berarti Bapa itu Allah atau bukan? Bukan. Yesus itu Allah atau bukan? Bukan. Roh Kudus Allah atau bukan? Bukan. Kalau gabung baru Allah. Berarti Bapa sendiri bukan Allah. Yesus sendiri bukan Allah. Roh Kudus sendiri bukan Allah. Antonius Widuri bilang, oh iya ya. Dan hari itu Antonius Widuri mengaku kalah dan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla Muhammad Rasulullah. Kenapa? Belum belajar doktrin Tritunggal dengan baik, tapi sombong, menantang orang dengan taruhan, jual imannya. Belajar dulu. Nah, ini kelemahan banyak kita adalah banyak gereja tidak belajar. Di gereja saya ada kelas pelajaran teologi tiap hari Rabu. Belajar semua doktrin mulai dari pertama sampai terakhir, lalu belajar tentang bahasa Yunani, belajar juga tentang eksposisi kitab suci, belajar tentang latar belakang perjanjian baru, perjanjian lama. Saya ajarkan semua. Bahkan saya yakin bahwa orang mahasiswa teologi pun itu bicara sama jemaat saya belum tentu kalah. Berarti mereka diajar. Gereja perlu, jemaat perlu diajar doktrin dasar supaya jangan digampang, digoyang-goyang. Begitu saksi Yehova pergi ke rumah, korek kita sedikit. Ayo, coba di mana di Alkitab ada bilang Allah anak? Coba cari. Tidak ada. Yang ada cuma anak Allah, bukan Allah anak. Oh iya ya. Kalau begitu Kristen salah dong. Saya pernah debat dengan saksi Yehova, dia bilang, mana di Alkitab ada kata Allah anak? Yang ada cuma anak Allah. Anak Allah itu bukan Allah. Anak presiden kan bukan presiden. Anak bupati bukan bupati. Anak wali kota bukan wali kota. Makanya anak Allah, Yesus anak Allah bukan Allah. Semua orang tepuk tangan. Giliran saya bangun, saya tanya, mengapa anak presiden bukan presiden? Karena presiden itu jabatan. Mengapa anak bupati bukan bupati? Karena bupati jabatan. Mengapa anak wali kota bukan wali kota? Karena wali kota jabatan. Tapi kalau bicara soal hakikat lain, sekarang saya tanya, anak monyet itu monyet atau bukan? Anak macan itu macan atau bukan? Macan. Anak ular itu masa anak ular kodok? Anak ular itu ular. Saya tanya, saudara ini manusia atau anak manusia? Saya manusia, betul. Anak manusia, iya. Karena papa mama saya juga manusia. Masa papa mama saya pohon kelapa? Berarti saya ini manusia, benar. Saya anak manusia, benar. Begitu juga Yesus anak Allah, benar. Yesus Allah, benar juga. Terlalu banyak orang Kristen masuk saksi Yehova. Kenapa? Karena tidak diberikan pengajaran yang baik. Keempat, seandainya bisa dapat pelajaran sedikit ilmu logika, itu bagus.
Saya sekarang mau mengajarkan ilmu berlogika di jemaat. Karena itu penting sekali. Kalau menghadapi perdebatan menyerang iman Kristen, gampang itu untuk menggugurkan mereka. Saya kasih contoh misalnya, pernah ada orang Islam debat sama saya. Dia bilang begini, dia bilang bahwa mana pernah di Alkitab Yesus bilang aku ini Tuhan, aku ini Allah. Tidak ada. Kalau ada saya percaya. Jadi saya tanya dia, oh jadi kamu hanya mau percaya apa yang Yesus omong? Dia bilang, iya dong. Kalau Yesus tidak omong kau tidak percaya? Iya dong. Nah, menurut kamu Yesus Allah atau bukan? Bukan. Yesus Tuhan bukan? Bukan. Lalu saya tanya, kapan Yesus pernah bilang, aku bukan Tuhan? Mana ayat? Tidak ada. Lah kalau Yesus tidak pernah bilang, aku bukan Tuhan, kok kamu bisa percaya dia bukan Tuhan? Katanya hanya mau percaya apa yang Yesus omong. Padahal Yesus tidak pernah omong bahwa aku bukan Tuhan. Kamu tidak konsisten. Dia bingung dan pulang. Ya. Nah, karenanya ini penting sekali. Ya. Ada orang pernah datang pada saya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu relatif di dalam dunia ini tidak ada yang bisa dipercaya. Saya tanya dia, apa kamu bilang? Di dunia ini tidak ada yang bisa dipercaya. Terus saya tanya, yang kalimatmu barusan ini bisa dipercaya atau tidak? Kalau di dunia ini tidak ada yang dipercaya, kalimatmu yang barusan juga tidak bisa dipercaya. Pulanglah kau. Nah, jadi di sini perlengkapan-perlengkapan yang kita perlu miliki. Sekarang terakhir, apologetika, poin kelima yang terakhir. Poin besar yang kelima. Terus, ya. Poin besar yang kelima. Ya. Apologetika terhadap Islam. Mengapa saya sengaja mengatakan ini? Ini serangan paling banyak dari mereka. Saya hanya berikan beberapa contoh. Kalau mau kumpul pertanyaan mereka terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Tapi saya hanya mau berikan beberapa contoh yang kira-kira paling banyak mereka tanyakan. Nah, saudara, sebenarnya dengan satu jawaban kita bisa meruntuhkan banyak pertanyaan. Pertanyaan mereka ada macam-macam. Misalnya, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana kok Tuhan dilahirkan? Jika Yesus itu Tuhan, mengapa Tuhan tidak tahu hari kiamat? Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia bisa makan dan minum? Padahal Allah tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Jika Yesus Allah, mengapa Allah tidur? Allah tidak butuh tidur. Jika Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa di Taman Getsemani? Kenapa dia berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan masih banyak pertanyaan begitu. Menjawab pertanyaan ini gampang saja, saudara. Pertama adalah bahwa tunjukkan pada mereka kesalahan pertanyaan mereka. Mengapa? Karena ingat, iman Kristen percaya Yesus Allah. Tapi Allah mempunyai satu sifat tidak berubah. Artinya sekali Allah tetap Allah. Allah tidak pernah menjadi bukan Allah. Allah tidak pernah pensiun dari Allah. Jadi sekali Allah tetap Allah. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Allah jadi manusia. Kalau Allah jadi manusia, tapi dia sendiri tidak pernah stop jadi Allah. Maka waktu dia jadi manusia, sekarang muncul manusianya. Tapi karena Allahnya tidak hilang, berarti Allahnya tetap. Sekarang ada manusianya, berarti ada ketambahan manusia. Allah jadi manusia beda dengan nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Kalau nasi jadi bubur, sekarang muncul buburnya. Nasinya mana? Hilang. Nasinya hilang. Tapi kalau saya, Esra jadi pendeta. Sekarang muncul pendetanya. Esranya ada atau hilang? Ada. Hanya ketambahan pendetanya. Nah, Allah jadi manusia itu bukan Allahnya hilang. Allahnya tetap ketambahan manusianya. Kalau itu maka Yesus itu Allah, manusia juga. Semua ayat Natal kita bicara begitu. Contoh, Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Itu kan manusianya. Tapi kalimat terakhirnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kan Allahnya. Mika 5 ayat 1. Akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Kok akan bangkit? Ini manusianya. Tapi kalimat terakhirnya, yang permulaannya sejak purbakala. Itu Allah. Matius 1 ayat 23. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Yang dilahirkan ini manusianya. Tapi namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Itu Allahnya.
Roma 9 ayat 5, Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, itu manusianya. Tapi kalimat selanjutnya, dia adalah Allah. Berarti Yesus ini Allah dan manusia. Nah, maka ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus Allah, ada yang menyatakan Yesus manusia. Yang menyatakan Yesus manusia untuk membuktikan bahwa dia manusia, bukan membuktikan bahwa dia bukan Allah. Yang menyatakan dia Allah itu untuk membuktikan dia Allah, bukan membuktikan bahwa dia bukan manusia. Saudara mengerti? Saya kasih contoh ya. Misalnya saya seorang pendeta sekaligus juga olahragawan. Kalau saya pendeta, saya pakai jas, pakai toga. Saudara lihat saya, itu pendeta. Tapi kalau saudara ketemu saya olahraga, misalnya saya lagi pakai pakaian olahraga, pakai sepatu olahraga. Waktu saudara lihat saya pakai toga, saudara tidak bisa berkesimpulan dia bukan olahragawan. Toga saya membuktikan saya pendeta, tapi tidak membuktikan bahwa saya bukan olahragawan. Waktu saudara ketemu saya pakai sepatu olahraga, saudara tidak bisa bilang ini bukan pendeta. Tidak. Saya sepatu olahraga saya membuktikan saya olahragawan, tapi tidak membuktikan bahwa saya bukan pendeta. Maka Yesus lapar dan makan itu membuktikan dia manusia, bukan membuktikan bahwa dia bukan Allah. Dia tidur itu membuktikan bahwa dia manusia, bukan berarti dia bukan Allah. Tapi dia mengampuni dosa, membuktikan dia Allah, bukan membuktikan bahwa dia bukan manusia. Nah, maka dengan begini saja pertanyaan mereka banyak kita jawab. Tuhan kok dilahirkan? Tidak, Tuhan tidak dilahirkan, yang dilahirkan itu manusianya. Tuhan kok makan? Tidak, yang makan itu manusianya, Tuhannya tidak perlu makan. Tuhan kok tidur? Tidak, yang tidur itu manusianya, Tuhan tidak perlu tidur. Selesai. Kalau kita jelaskan mereka seperti itu. Kedua, pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus menyatakan, akulah Tuhan, akulah Allah? Mana? Coba tunjukkan di Alkitab. Ini terlalu banyak. Sakir naik dari India punya pertanyaan andalan ini. Coba di Alkitab mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah Allah? Tidak ada. Gampang saya jawab. Pertama, iman Kristen tidak hanya pada kata-kata langsung dari Yesus, tapi seluruh kitab suci. Kedua, apakah kita hanya bisa mengenal seseorang dari pengakuan langsung? Misalnya, Bapak nama Abdullah. Apakah saya baru percaya Bapak nama Abdullah hanya kalau Bapak berkata, aku ini Abdullah? Seandainya anak saudara yang mengatakan, Bapak Abdullah loh, bisa dipercaya atau tidak? Bisa. Jadi percaya bahwa Bapak itu Abdullah bisa banyak cara, bukan hanya satu-satunya pengakuan Bapak, aku ini Abdullah. Demikian juga percaya Yesus Tuhan atau Yesus Allah itu tidak melulu hanya dari kata-kata Yesus. Kesaksian murid-muridnya juga dipercaya. Dan murid-murid bersaksi. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 20 ayat 28. Ini dari Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yohanes di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Dia katakan, dia adalah Allah yang benar dan kekal. Jadi Yohanes omong dia Allah. Thomas omong dia Allah. Tapi langganan. Kalau omong begitu, yang Islam pasti bilang begitu. Itu kan Thomas. Itu kan Yohanes, bukan Yesus. Kalau sudah begini, saya biasa jawab begini. Oke, ada orang datang pada saya dan, Ustadz, saya bilang Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Lalu saya bilang begini, tapi Yohanes, Thomas, rasul-rasul bilang dia Tuhan dan Allah. Sekarang, lebih bisa dipercaya mana? Pertama, murid-murid Yesus itu, Thomas, Yohanes, Petrus, dan lain itu, tinggalnya sama Yesus, hidup sejaman dengan Yesus, makan minum dengan Yesus, tidur dengan Yesus, jalan-jalan dengan Yesus, diajar langsung oleh Yesus 3 tahun. Ustadzmu kenal Yesus saja tidak. Hidup 2000 tahun setelah Yesus. Tahu wajah Yesus bagaimanapun tidak. Kalau begitu pertanyaan kita terhadap orang netral, lebih bisa dipercaya mana? Kesaksian murid-murid Yesus atau ustadzmu? Mending saya percaya Thomas daripada kau. Saya percaya Yohanes daripada kau. Saya percaya Petrus daripada kau. Mereka saksi mata langsung. Sedangkan kalian bukan saksi mata, kenal juga tidak. Hidup 2000 tahun setelah Yesus. Selanjutnya, apakah Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan? Yohanes 13 ayat 13-14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau kamu membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Berarti Yesus mengaku dong dia Tuhan. Mereka punya argumentasi untuk ini, tapi saya kira saya tetap bisa hadapi ini.
Ya, bisa dijawab. Ya. Dan Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Apa artinya anak Allah? Itu yang saya bilang tadi. Anak Allah sama dengan Allah yang muncul di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya karena dia mengatakan Allah adalah bapaknya. Kalau Allah bapaknya, dia anak. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti Yesus itu Allah, itu sama dengan menyamakan diri dengan Allah. Berarti Yesus anak Allah, Allah juga. Maka Yesus adalah Allah. Sekarang, saudara, saya berikan satu lagi contoh. Satu contoh terakhir. Mereka seringkali mengatakan Alkitab Kristen sudah tidak asli lagi, dipalsu. Gimana cara jawabnya? Pertama tanya, kalau memang Alkitab Kristen ini sudah palsu, tolong tunjukkan yang aslinya mana. Kalau kamu tidak bisa tunjukkan yang aslinya mana, bagaimana kau tahu ini palsu? Kedua, tanya mereka, Alkitab ini kalau sudah palsu, sudah dipalsukan sebelum Quran atau setelah Quran datang? Mereka kan cuma punya dua pilihan. Oh, Alkitab itu sudah dipalsukan sebelum Quran datang. Lah kalau Alkitab sudah palsu sebelum Quran datang, di dalam Quran sendiri suruh percaya kepada Injil, Taurat, Zabur, Mazmur. Nah kalau Injilnya sudah palsu, ngapain suruh di Al-Quran suruh baca? Suruh baca yang palsu. Lalu mereka bilang, oh tidak, itu setelah Quran datang baru dipalsukan. Nah kalau sudah Quran datang baru dipalsukan, berarti untuk apa Quran datang? Bukankah mereka juga percaya bahwa Quran datang untuk mengoreksi Injil? Dari kau mau jawab sebelum atau sesudah, kau susah. Lagi pula, apakah kita bisa memberikan pembuktian ilmiah? Tahun 1945, ya, ada seorang anak suku Badui yang menggembalakan kambing domba di sekitar Laut Mati. Sambil nganggur dia ambil batu-batu lempar. Begitu dia lempar, masuk gua, ada bunyi seperti tembikar pecah. Dia jadi bingung apa itu. Dia lalu masuk ke gua itu. Dia masuk gua, dia melihat ada tembikar-tembikar banyak di sana. Lalu dia ngambil, ternyata dia menemukan naskah-naskah kuno yang dia tidak bisa baca. Akhirnya dia ambil, dia jual ke pasar bebas. Lalu akhirnya jatuh ke tangan seorang pastor. Lalu pastor itu juga tidak ngerti apa-apa. Ini tulisan tua apa. Lalu akhirnya diserahkan ke laboratorium bahasa dan diperiksa. Ternyata naskah itu adalah berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Artinya 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Naskah itu. Setelah diperiksa baik-baik, ternyata itu semua adalah naskah perjanjian lama kita. Dari Kejadian sampai Maliaki minus kitab Ester. Hanya kitab Ester yang tidak ada. Tapi semua kitab suci kita, Kejadian, Maliaki minus Ester ada. Wah, ini penemuan sejak 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Perjanjian lama. Wah, kalau begitu kita tinggal ambil itu naskah, namanya Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Ambil naskah Laut Mati, bandingkan dengan Alkitab kita sekarang. Ada perubahan atau tidak? Ini Alkitab tua sebelum Yesus lahir, 200 tahun. Dengan Alkitab modern kita sekarang. Apakah ada perubahan? Setelah diperiksa saudara, tingkat keakuratannya lah 99,5%. Hanya mengalami kesalahan 0,5%. Kenapa salah 0,5%? Karena itu menyangkut angka-angka. Karena di naskah-naskah yang kita pakai kadang-kadang robek ujungnya. Para penyalin ini bingung, ini robekannya apa? Kadang-kadang ingat bahwa di dalam bahasa Ibrani Yunani itu angka itu ditulis pakai huruf. Jadi misalnya A itu 1, B itu 2, C itu 3. Jadi kalau mau ngomong angka mereka pakai huruf. Kalau huruf tuh robek sedikit, itu mempengaruhi ini. Makanya kadang-kadang ada 4.000 ke 40.000. Nah seperti itu. Tapi tingkat keakuratan 99,5%. Kalau begitu tidak ada perubahan terlalu berarti di dalam urusan doktrinal Injil kita, Alkitab kita mesti Alkitab yang sangat akurat. Lalu kalau mereka mempertanyakan, tapi kan Alkitab edisi tahun sekian mengatakan begini, edisi tahun sekian mengatakan begini, edisi tahun sekian mengatakan begini, di sini mengatakan di sini mengatakan begini. Jawab saja, itu kan salah terjemahan. Yang salahnya kan terjemahannya. Lah mereka bilang firman Allah kok salah terjemahan. Nah kalau memang mereka bilang begitu, coba kasih tunjuk satu gambar. Terus coba lihat gambar itu. Gambar itu mengatakan ditemukan
3.229 kesalahan terjemahan Al-Quran versi Kementerian Negeri Indonesia. Lah, Al-Quran sendiri mengalami salah penerjemahan 3.229. Kalian boleh sibuk mempersalahkan Alkitab karena banyak terjemahan yang keliru. Kalian punya sendiri juga keliru. Nah, kalau begini mau bagaimana? Dan masih banyak pertanyaan Islam yang bisa dijawab. Tapi saya kira saya berikan ini hanya beberapa 3 contoh untuk kita bahwa orang Kristen dipanggil untuk menjawab. Karena itu jangan khawatir, jangan ragu dengan iman Kristen saudara. Iman Kristen saudara bisa dipercaya ribuan tahun, tidak salah. Iman saudara pada Yesus Kristus tidak salah. Bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Allah itu tidak salah. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia sampai hari ini tidak salah. Orang boleh ribut untuk mengkritiknya, orang boleh ribut untuk memprotesnya, tapi Tuhan bisa pakai anak-anaknya dengan mandat apologetik untuk memberi jawab kepada yang bertanya, memberikan pertanggungjawaban kepada mereka yang mempertanyakan iman Kristen. Siap sedialah segala waktu memberi pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanya tentang iman atau pengharapan yang ada padaku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita.